Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guna persiapan untuk ngoreksi jawaban pas, karena pas yang kita lakukan kemarin tanpa diberi kunci jawaban, ada beberapa cara. Ya. Yang pertama menggunakan fungsi if. Yang kedua kita bisa menggunakan VLOOKUP. Dan yang ketiga yang akan kita contohkan ini adalah menggunakan sum product. Ya. Nah, mula-mula kita buka dulu Google Drive, tempat dari soal kita atau Google Form kita taruh. Misalnya ini saya membuka Google Drive dari PAS untuk kelas 12 dengan password yang sudah diberi oleh panitia. Nah, di sini kita akan mengambil soal, misalnya di sini adalah dari formulirnya PAS PKN yang sudah ujian tadi. Kita ambil dengan cara double klik. Nah, ini soalnya. Nah, untuk mendownload jawabannya, kita klik pada respons. Nah, di sini sudah nampak respon sebanyak 348. Kita ambil, klik respon. Nah, kemudian di sini kita lihat dari ringkasan pertanyaan maupun dari segi individual. Namun yang kita ambil adalah Excel-nya. Di mana tempat Excel-nya? Ada di bagian yang berwarna hijau ini. Nah, ini untuk ngambil Excel-nya. Nah, kita lihat responnya di spreadsheet, kita klik. Nah, bagi yang mengambil respon pertama kali, maka akan ada pernyataan, kita klik OK saja. Kita klik OK ya. Tuh. Nah, kalau sudah terbuka di spreadsheet, jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian kita download, karena kita akan olah secara offline, tidak perlu internet. Dengan cara kita download, kita klik menu file. Lalu kita klik download. Kita pilih Microsoft Excel. Kita klik Excel-nya. Nah, di sini ada proses download. Nah, kalau sudah kita tutup saja tabulasi tab ini, termasuk jika mungkin kita logout aja dari aplikasi PAS kita. Kita logout. Kemudian kita buka file Excel-nya. Kita klik, kita pilih, kita klik folder atau explorer, kita pilih menu download, sini download, lalu kita pilih responnya. Di sini ada respon ini yang sudah saya download kedua kali. Sini saya klik, lalu kita buka menggunakan Microsoft Excel. Ini proses membuka Microsoft Excel-nya. Nah, ini Excel-nya sudah terbuka. Ini ada pernyataan dari Microsoft Office Activation Wizard, kita klik close, atau jika miliknya Bapak Ibu tidak ada masalah Excel-nya ya tinggal OK saja. Kita buka Excel-nya, kita perbesar ini. Nah, ini adalah Microsoft Excel dari jawaban siswa di pelajaran PKN. Kita klik enable editing. Nah, kemudian dari sini kita klik pada baris kedua. Nah, di sini kita klik baris kedua, angka 2-nya, maka terblok semua. Kita klik kanan, lalu kita sisipkan satu baris, yaitu insert. Nah, kita sisipkan satu baris, sehingga
baris kedua tadi akan turun 1, yang enggak ada kosong, baris 1. Di sini tempat kita memberikan jawaban, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita copy jawabannya. Misalnya, kita kuncinya, kita buat dulu tempat kuncinya di sini. Kita blok nomor 1 sampai terakhir, kita copy. Kalau Bapak Ibu sudah menulis, menyiapkan kunci jawaban, maka Bapak Ibu tinggal copy di sini, di tempat yang kosong tadi. Nah, ini adalah tempatnya untuk kuncinya. Saya beri warna kuning. Nah, ini adalah kunci jawaban kita. Nih, anggap aja ini kuncinya yang benar. Atau mungkin kita sesuaikan. Misalnya yang ini jawabannya bukan nilai dasar, misalnya nilai instrumen. Kita copy aja dari siswa. Mengapa kita gunakan copy paste ini? Mengapa kita lakukan copy paste? Supaya tulisannya sama dengan yang ada di soal. Jadi kalau kita mengetik sendiri, misalnya nilai instrumen, ternyata nanti instrumennya tidak pakai T, maka itu nanti akan berbeda. Jadi sebaiknya kita kunci aja dari jawaban siswa, kita copy dari jawaban siswa. Mana jawaban yang benar kita letakkan di situ. Nah, lalu kita lihat kunci lagi, ternyata yang ini kejaksaan bukan jawaban kejaksaan tapi hakim, misalnya kita copy, taruh di sini. Ctrl V, nah, paste. Kita jadikan kuning. Nah, misalnya semua sudah kita periksa, semuanya sampai nomor 40 sudah kita periksa, kuncinya sudah lengkap sampai di sini. Nah, ini kita lebarkan sampai tulisan terakhir. Nah, gini, sehingga di sini adalah tempatnya kosong. Nah, di sini kita beri poin benar. Nah, baru di sini adalah misalnya nilai, kita beri kolom nilai. Misalnya kita tebalkan, boleh Bapak Ibu tidak menebalkan, boleh juga memberi warna, silakan, boleh menebalkan, boleh tidak. Ini saya beri warna merah supaya hanya penanda aja di video ini supaya Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, semua sudah ada jawabannya, semua ada jawabannya. Nih, sudah ada jawabannya semua. Nah, sekarang di poin benar ini kita ketikkan rumusnya, rumus untuk mencari poin benarnya, yaitu sama dengan sum product kurung buka tanda hubung 2 kali untuk array-nya, kemudian kurung buka kita blok pada, jadi kurung buka kedua ini kita blok pada jawaban soal pertama, kunci ya, yang warna kuning ini, kita blok, tekan Ctrl sama Shift lalu panah kanan, Ctrl sama Shift lalu panah kanan. Nah, ini. Karena ini bukan jawaban, kita undur. Nah, sampai di sini, sampai AR ini ya. Nah, di sini. Lalu kita klik pada E2 di sini. Kita tekan F4, tombol di keyboard ada tombol F4. Nah, sehingga ada $2 ini. Kemudian juga untuk AR2 kita tekan F4, kita klik AR2, kita tekan F4. Jadi caranya tadi kita klik E2, kita tekan F4, kita klik AR2, kita tekan tombol F4 sehingga ada sisipan dolarnya ini. Nah, dolar ini untuk apa? Dolar ini untuk menempatkan tanda ini supaya berhenti di sini nanti ketika di copy. Jadi kalau di copy ke bawah dia tidak ikut, atau disebut sebagai rumus absolut, diabsolutkan ya, absolute cell. Jadi selnya jadi absolut, mutlak di situ, tidak bergeser begitu maksudnya. Lalu kemudian kita tekan titik 2 atau bagi titik 2 itu. Lalu kita blok jawaban anak pertama, di bawahnya jawab kunci. Nah, anak pertama ini yang namanya Muhammad Lukman ini di baris ketiga. Di sini kita klik, kemudian kita blok lagi ke kanan, yaitu tekan tombol Ctrl sama Shift lalu panah kanan gitu caranya. Ngeblok sampai nomor 40. Nah, di sini kalau kita lihat di rumusnya menjadi E3 sampai titik 2 AR3. Nah, ini ngeblok itu titik 2 ini. Nah, mohon maaf yang ini tadi bukan titik 2 tapi sama dengan. Nah, gini. Sama dengan. Jadi string E string 2 sampai dengan string AR string 2 sama dengan E3 sampai AR3. Nah, yang E3 sampai AR3 jangan diabsolut ya.
Jangan diabsorbs, jadi biarkan begini tanpa diberi tambahan F4 ya. Lalu kemudian di belakangnya AR3 kita tutup. Tutup satu kali untuk menutup yang merah ini, pembuka yang merah, kurung buka merah. Lalu kita tutup kedua kali untuk kurung buka hitam. Nah ini akhirnya artinya pas, lengkap. Ada buka dua kali, ada tutup dua kali. Lalu kita enter. Nah, anak ini mendapatkan poin benar dari sekian soal, itu ada 38 yang benar. Kita tinggal lanjutkan ke rumus nilainya sekarang. Nilainya, karena nilainya misal ini kita anggap soalnya 40, supaya nilainya 100, berarti satu soal poinnya adalah 2,5. Maka caranya sama dengan sel poin benar untuk anak yang pertama, baris pertama atau AS3 ini, kolom AS baris ketiga, dikalikan pakai bintang, dikalikan 2,5 karena poinnya adalah 2,5 dari 40 soal. Total nilainya 100. Kita tekan enter. Nah, anak ini mendapat nilai 95. Lalu kita klik pada poin benar, kita blok dengan nilainya. Untuk apa? Untuk di-copy isi dua sel ini ke bawah ke seluruh siswa dengan cara kita blok poin benar anak pertama dengan nilai anak pertama, lalu kemudian arahkan mouse di titik kecil ini. Nah, kita double klik gitu supaya cepat, atau kita klik seret ke bawah sampai anak terakhir. Paling cepatnya double klik saja. Klik. Nah, gini. Nah, muncul nilainya. Ini yang kita ambil. Nah, ini adalah nilainya. Kemudian bagaimana nilai ini kita kumpulkan ke panitia? Caranya dari sini kita blok semuanya kolomnya, ya, yang kita blok kolomnya ya Bu, Bapak. Kita kolomnya. Nah, ini kita klik kanan di kolom ini, kolom E ini, lalu kita klik hide. Kita sembunyikan kolomnya. Nah, sehingga langsung memendek dari D langsung ke AT karena yang lain tersembunyi di sini. Nah, di sini nampak ada nama, kelas, nomor absen, lalu kemudian nilainya. Nah, bagaimana mengurutkan? Nah, untuk mengurutkan nilainya per kelasnya, maka kita blok ini, mohon maaf, ini untuk yang atas kita copy aja, kita taruh di bawah sekalian. Nah, begini. Nah, sekarang untuk mengurutkan kelas, kita urutkan kelasnya dengan cara kita blok semua siswanya. Nah, gini sampai terakhir. Kemudian kita klik sort and filter. Kita pilih custom sort. Lalu kita pilih yang kita susun urut adalah kelasnya, berdasarkan kelas. Nah, kita ambil kelas. Ya. Dari A to Z, dari order to A to C to Z. Artinya kita urut dari yang paling kecil atau huruf pertama A sampai yang terakhir gitu ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini diurutkan dari 12 1 sampai dengan 12,9. Nah, 12,10 jadi urutan kedua. Kenapa? Karena depannya adalah angka 1. Nolnya belakangnya, enggak apa-apa. Ini tapi sudah urut per kelas. Nah, jika Bapak Ibu menghendaki urutan per kelas, maka caranya kita pisahkan dulu. Misalnya ini di sini adalah 12,10, kita blok aja 2 baris, kita klik kanan, insert, biarkan kosong 2 baris. Kemudian 12,2 blok kosong, klik kanan, insert. Begitu seterusnya sampai kelas yang terakhir. Nah, sekarang kita kelas 12,1 kita urutkan, kita blok aja. Nah, ini dari kelas 12,1 saja. Lalu kemudian kita urut berdasarkan nomor absen. Maka kita lakukan sort and filter, custom sort. Nah, kita urut berdasarkan, mohon maaf, ini muncul angkanya. Berarti kita bloknya kurang dari timestamp
sampai nilai. Nah, hanya 12.1 saja ya, 12.10 tidak. Hanya 12.1 yang kita urutkan. Lalu kita sort ya, lalu kemudian custom sort kita pilih berdasarkan nomor absen. Smallest to largest, ini hati-hati, ini adalah untuk urutan dari urutan yang paling kecil sampai terbesar. Angka absen 1 sampai angka terakhir. Kita klik OK. Nah, sudah urut absen 1 sampai dengan absen 34. Kita tinggal cek apakah memang semua siswa hadir. Kita ketik aja angka 1, 2, lalu kita blok. Nah, di sini sama enggak? Oh, ternyata sama, 34, 33. Berarti kelas 12.1 waktu PKN hadir semua. 34 siswa. Jika siswa 35 berarti kurang 1. Tapi di sini absennya lengkap 1 sampai 34. Nah, ini kita hapus saja karena untuk ngecek aja ini, untuk ngecek kelengkapan. Siapa tahu di tengah-tengah ini ada yang tidak hadir gitu. Nah, ini nilainya. Lalu kemudian kita ambil yang bagian atas ini, kita copy, Ctrl C, kita copy, Ctrl C, lalu kita paste ke atasnya anak pertama di kelas 12.10, Ctrl V. Lalu 12.10 kita urutkan, nah gini, lalu kita urutkan berdasarkan urutan absennya, pakai sort juga, custom sort, lalu urutan berdasarkan nomor absen. Oh, kurang lagi, mohon maaf, kurang lagi. Ini harusnya mulai dari kepala tabel ini, mulai dari nomor timestamp ini sampai nilai, lalu kemudian anak paling terakhir dari 12.10. Lalu kita sort, custom sort, kita pilih berdasarkan absen, smallest to largest, dari yang kecil sampai yang besar urutannya. Kita klik OK. Nah, lalu kita cek apakah hadir semua, apakah ada absen yang tidak ada. Kita klik 1 dan 2, kita ketik, lalu kita double klik. Nah, kita lihat apakah sama. Nah, ternyata sama, jadi anak 12.10 hadir semua. Lalu ini kita hapus. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk mengelola hasil jawaban dari siswa. Mungkin bisa membantu Bapak Ibu dalam mengurus nilainya. Jangan lupa disimpan. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.